Ustaz, secara umum sejauh ini seperti apa kondisi di negara ini? Secara umum terkait dengan mungkin untuk terkait dengan keamanan dan kesejahteraan secara umum di negeri ini, pandangan Ustaz seperti apa? Ya, kalau jenengan sebagai insan media tentu rajin mengikuti berita yang ada ya. Tentu kita semua tahu apa yang terjadi di internal Polri ya, seperti itu kasusnya ya, kasus yang sangat mendapat perhatian publik. Ya tentu ini juga mengganggu proses keamanan. Bisa saja ada pihak ketiga yang memanfaatkan masalah itu, menunggangi dan lainnya. Ya. Maka bagi saya mengajak mari kita konsisten dengan fungsi masing-masing. Artinya ya jangan sampai kita ini terbawa oleh pandangan-pandangan yang sifatnya memanfaatkan kasus-kasus yang ada sehingga dibawa kepada urusan yang lebih banyak mudaratnya seperti perpecahan bangsa dan lainnya. Saya kira itu. Tadi disebutkan juga terkait dengan wakil rakyat yang juga perlu dikontrol. Ya. Seperti apa kondisinya? Ya kita tahulah, misalkan urusan korupsi juga ada wakil rakyat yang terlibat. Ya kan kita sudah percaya mereka, tapi mereka ternyata tidak amanah. Ya. Nah itu kita hendaknya kedepannya harus lebih kontrol lagi. Artinya sebagai penegasan juga masyarakat punya hak untuk mengontrol para wakil. Iya dong, itu dijamin undang-undang kan itu kan dia wakil ya. Wakil itu kan harus ngikutin yang memberi wakil. Yang paling berwenang kan yang beri wakilnya itu. Ya itu rakyat ya. Itu sebenarnya dia kan hanya mewakili saja. Intinya kan masyarakat luas ini. Kayak terkait dengan radikalisme secara umum di Indonesia maupun di Kudus khususnya seperti apa? Kalau dalam pandangan saya, kita bedakan dengan dekade tahun sebelumnya. Ini sudah banyak menurun radikalisme. Seperti PAMSIS itu juga saya kira sudah tidak terlalu menyolok ya. Kasus-kasusnya juga sudah saya kira sudah lebih rendah daripada yang dulu kan. Banyak penurunan. Artinya saya kira ini pertama adalah unsur masyarakat yang sudah mulai menyadari hal tersebut ya, sehingga tidak cepat terpengaruh oleh paham-paham seperti itu. Yang kedua ya kerja keras dari para tokoh-tokoh agama, karena itu kan pemikiran mengatasnamakan agama. Jadi para ustadz ini juga kontribusinya harus kita hargai. Kemudian yang masalah penegak hukum kita serahkan kepada para penegak hukum sebagai tanggung jawab. Ustaz, ada himbauan mungkin ajakan yang belum bertobat seperti apa himbauannya? Ya kita sebenarnya semua orang itu tidak terlepas dari dosa ya intinya ya. Bagi muslim itu tiap hari dia harus bertobat seharusnya ya. Karena Rasulullah mengatakan wallahi la astaghfirullah wa atubu ilaihi fi kulli yawm 70 marrah. Artinya Rasulullah mengatakan demi Allah saya beristighfar dan bertobat kepada Allah tiap hari itu 70 kali. Itu Rasulullah yang maksum ya. Jarang bagi umatnya bahwa masalah tobatnya harus tiap hari. Kita nggak terlepas dari dosa. Nggak ada orang yang suci lah. Apalagi yang memang nyata-nyata berbuat kemungkaran ya, seperti paham-paham yang menjadi orang lain, radikal yang negatif dan segala macam itu tentu saja ya bertobatlah. Ustaz, mohon izin kalau boleh memberi keterangan sebelumnya terlibat di jaringan Jamaah Islamiyah. Ya betul. Ada kedekatan khusus dengan Ustaz Abu Bakar Ba'asyir. Ya, beliau waktu itu kan jajaran pimpinan Jamaah Islamiyah, otomatis lah dekat. Saya kan satu level di bawah beliau waktu itu. Saya diamanai mengelola namanya kawasan atau Mantiki 3 waktu itu. Nah, sebelumnya itu sebenarnya amanah dari pimpinan yang dulu itu Abdullah Sufar rahimahullah, kemudian dilanjutkan. Jadi ya, itu saja kedekatan organisasi. Kalau informasi terakhir kan Ustaz Abu Bakar Ba'asyir di pesantrennya sudah menggelar upacara bendera 17 Agustus kemarin. Kalau pandangan Ustaz Abu Thalud sendiri terhadap sepak terjang Abu Bakar Ba'asyir terakhir ini bagaimana? Saya lihat itu bukan pemahaman baru beliau. Ya, beliau sebelum setahu saya beliau sebelum
apa namanya katakanlah seperti pengakuan beliau dalam mungkin sudah beredar Ya. ya di YouTube bahwa Pancasila dan lain-lain itu. Ya. Itu kan sebelumnya beliau nggak begitu, Hmm. ya sebelumnya. Karena setahu saya beliau itu dulu aktivis HMI. Ya. Kita tahu HMI nggak ada ajaran begitu kan. Ya. Beliau juga alumni Gontor, Ya. Gontor juga nggak ada paham Ya. seperti itu. Jadi ketika beliau awal ya, dalam pergerakan Islam itu ya seperti yang sekarang ini sebenarnya. Artinya itu sebenarnya setback aja, Oh iya. setback aja. Beliau tuh yang mungkin namanya anak manusia kan dalam perjalanan ya mungkin ke kiri sedikit ke kanan sedikit kan. Itu bagian dari ijtihad fikriyahnya Abu Bakar. Oh iya, Ustadz Abu Bakar. iya setelah mungkin beliau setelah merenung ya